warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Subhanallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, kasih sayang Allah dari Sang Khaliq yang menciptakan makhluknya berupa kita manusia dan alam semesta ini. Oleh karenanya sebagai hamba, sebagai makhluk yang sudah pasti kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib bagi kita selalu seorang hamba untuk bisa mengucapkan rasa syukur tersebut dengan cara mengagungkan namanya, baik dalam Asmaul Husna 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin bisa membaca daripada ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya. Akan asbab salawat kita akan dibalas oleh para malaikat dengan doa memohonkan ampunan kepada kita semua. Dan tentunya yang kita harapkan juga dengan salawat kita akan Rasulullah SAW balas dengan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Jamaah subuh Masjid Khairul Amal 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita akan coba mengkaji tentang sebuah tema yang mungkin ada kaitannya dengan kejadian-kejadian selama 2 pekan terakhir ini sebagai bahan evaluasi, introspeksi diri kita semua. Mudah-mudahan dengan bahasan ini akan menambah keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita akan menghindari hal-hal atau maksiat, dosa yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi pemicu adanya datangnya bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum situ kita tahu semua 2 pekan terakhir ini bahkan terkesan beruntun. Ada musibah yang Allah turunkan di negeri kita ini. Mulai pertama kejadian ada gempa bumi di
Cianjur. Ya di Cianjur lama ya. Di Cianjur kemudian berlanjut sempat menggoncang juga Garut. Ya Garut, lagi Garut. Kemudian gunung Semeru mengeluarkan lahar panasnya, bebatuan juga, muntah juga itu. Lanjut lagi sempat Jember sempat goncang juga, dan kemarin yang terakhir goncang juga Sukabumi. Dari sekian gempa yang terjadi, yang banyak memakan korban ini justru yang pertama yang terjadi di Cianjur. Padahal besarnya enggak besar enggak cuma berapa 5, sekian skala Richternya. Ada juga yang 6 tapi enggak seberapa dampaknya. Yang ini malah lebih parah. Ada apa ini? Ada fenomena apa ini? Jika kita menilik dari beberapa kajian mungkin dari Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG, bahwa ada struktur bawah tanah yang bergeser lah, kurang lebih begitu. Biasanya kalau gempa bumi itu permasalahan tanah yang bergeser. Nah di situ. Bahkan ada prediksi akan ada dampak dari gempa nanti yang akan dahsyat, akan menimbulkan suatu tsunami yang lebih besar daripada tsunami yang pernah terjadi di Aceh. Padahal tsunami yang pernah terjadi di Aceh luar biasa, dampak korbannya puluhan ribu. Dan ini diprediksi akan ada yang lebih besar dari itu, karena ketinggian bisa di atas 30 meter itu. Masya Allah. Ada lempengan tanah Australia. Itu diprediksi bisa jadi akan berbenturan dengan beberapa lempengan yang ada di Indonesia, daerah di Indonesia itu. Sekali benturan jedung, itu yang membahayakan. Apa namanya? Kejadian megatrust gitu ya. Itu luar biasa itu. Ngeri kalau melihat seperti itu ya. Namun jamaah sekalian, bagaimana Al-Quran menggali terkait dengan musibah ini, bagian dari musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana Al-Quran berbicara terkait dengan musibah ini? Tidak hanya disebabkan karena alasan letak geografis atau geologis suatu daerah. Allah tidak pernah menyatakan hal seperti itu. Sebab-sebab diantaranya Allah menurunkan sebuah bencana. Nah disinilah yang akan coba kita ambil hikmah daripada kejadian tersebut. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena sudah melenceng jauh. Nah ini yang mau kita kaji. Sebelumnya terkait dengan itu, ada satu ayat yang akan kita coba bahas, yang ini menjadi mafhum umumnya, menjadi ayat yang sering dibaca ketika ada musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr." Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, disebabkan perbuatan tangan manusia. Ayo. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah ini rusaknya isinya dari alam ini kan
lautan, 30%-nya daratan. Tapi ketika kita tinggal di daratan, kita kayaknya merasa daratan lebih luas ya daripada lautan. Padahal ketika kita lihat seluruhnya, lautan lebih luas daripada daratan. Jadi apa yang ada di lautan itu sesungguhnya lebih besar dari apa yang ada di bumi. Hewan paling besar di bumi itu pasti akan ada hewan lebih besar daripada yang di laut. Laut lebih besar hewannya. Pohon yang ada di bumi lebih besar-besar dan tinggi-tinggi pohon yang ada di laut. Saya tadinya nggak mengira pohon di dalam lautan. Iya, artinya pohon-pohon jenis-jenis yang beda ya. Kalau di darat ini setingginya pohon itu setinggi apa ya? Ada kali paling mentok 50 meter ya. Iya. Jarang. Ada di laut itu waktu saya pernah dulu di sempat nyicip di ikatan dinas di akademi perikanan ya. Sempat sampai semester 2 gitu. Alhamdulillah dari situ terus di OI gitu. Jadi nggak bisa lanjut. Nah itu pernah sempat saya pelajari karena memang di perikanan ya. Maka saya tahu di situ terkaget-kaget juga saya. Ada juga. Paling tinggi pohon itu daripada di bumi lebih panjang yang ada di laut. Termasuk hewan-hewan lebih besar di laut. Hewan paling besar di bumi ada sih di daratan apa sih sekarang ini? Tirek. Itu tirek ya. Kalau sekarang paling apa? Jerapah. Di lautan ikan paus saja gedenya seberapa ini? Ya. Belum yang terlihat di kedalaman yang terlalu dalam belum banyak yang besar-besar juga. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hal ini, maka sesungguhnya kata Allah, kerusakan yang terjadi di darat maupun di lautan itu bukan karena letak geografisnya, karena lempengannya segala macam yang bergeser, tapi Allah katakan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah ini agak unik di sini, disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Seperti apa? Ya kalau misalnya seperti contoh gampangnya gunung, kalau kemudian pohonnya banyak ditebang akan terjadi apa itu? Longsor. Iya, longsor. Sama juga ketika manusia akan kesusahan membuat sebuah bangunan, cari tanah urukan, gitu, maka gunung-gunung itu dikeruk. Gunungnya habis, tadinya ada gunungnya, habis. Gunung itu sebagai apa namanya, paku bumi kalinya, untuk penyeimbang gitu. Nah ketika itu dikeruk berarti Allah sudah memberikan sesuatu yang sangat ideal. Gunung itu harus taruh di sini, sebelah sini. Kalau ditaruh di sebelah sini nanti goncang nggak nimbang begitu misalnya gitu ya. Awal penciptaan Allah. Contoh Mas Andi buat rumah misalnya gitu ya. Memang sengaja idealnya ini di sini harus atapnya yang harus lebih tinggi, nggak boleh yang di sini. Kok malah terus dipindah? Itu yang menyebabkan kerusakan. Goncang nggak imbang, nggak balance gitu ya. Nah ini karena dikeruk. Salah satunya itu. Tapi ada yang unik di sini. Inilah namanya manusia. Manusia ini karena dengan akalnya, maka dia ingin membuat sesuatu, merubah peradaban menjadi lebih maju, gitu ya. Nah sekarang kalau kita melihat parameter dari tahun 2000 ke bawah dengan 2000 ke atas sampai dengan sekarang, mengalami kemajuan apa penurunan? Katanya sih maju. Maju ya, banyak bangunan, gedung-gedung segala macam ya.
Kalau ngelihat dulu mungkin kalau di bawah 2000, waduh biar gini tangan kecil. Wow, seperti gitu ya. Sekarang sudah nggak ada hutan kecil itu. Nah, ini menurut manusia ini sebuah kemajuan. Beda dengan menurut malaikat. Nah, ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, pernah sedikit perdebatan dialog antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat malaikat dengan manusia bedanya di sini. Allah mengatakan wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan, aku hendak menurunkan atau menjadikan khalifah di muka bumi ini. Nah, di sini ini waktu pas mau penciptaan Adam gitu ya. Adalah protes dari malaikat di sini. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini protes malaikat. Ya Allah, apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Merusak dan menumpahkan darah. Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikanmu. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Maka terkait dengan adanya penciptaan Allah, sebelum Allah turunkan Nabi Adam, berarti yang seperti sudah kita kisahkan, bumi sudah diciptakan terlebih dahulu ya. Nah begitu, sudah diciptakan dulu dan ditunggu banget. Namanya siapa? Banul Jan. Nah itu yang sebelum Nabi Adam alaihissalam. Siapa itu tak Banul Jan? Oh begitu ya. Belum. Saya belum pernah berkisah tentang Banul Jan itu ya. Belum. Banul Jan itu dalam surat Ar-Rahman dikatakan wa khalaqal janna min maridin min nar. Allah ciptakan al-jan dari min maridin min nar, dari nar, dari api. Inilah cikal bakal keturunan daripada jin. Kenapa Banul Jan? Banul itu kaum. Wa khalaqal janna min maridin min nar. Suatu kaum dulu jin itu berbentuk fisik seperti kita, kelihatan gitu ya. Ada dua kelompok besar dulu itu. Nah kemudian sukanya itu berperang, merebut wilayah, merebut kekuasaan. Jadi peradaban itu dibangun sebelum Nabi Adam itu diturunkan di muka bumi, sudah ada itu. Kerjaannya apa? Menumpahkan darah tadi, ngerusak itu tadi. Nah, maka dikatakan mengapa di sini inni ja'ilun fil ardi khalifah? Kenapa dikatakan itu khalifah? Bukan an-nas, menurunkan manusia. Allah mungkin menurunkan manusia atau Nabi Adam yang disebut, cuma yang disebut sini dengan kata khalifah. Apa kata khalifah? Pengganti. Khalifah kan artinya pengganti, menggantikan Banul Jan yang tadinya sudah terlebih dahulu menghuni bumi ini. Nah, karena memang kerjaannya seperti itu, maka Allah suruh malaikat untuk menghancurkan Banul Jan itu. Maka bumi ini sebelum Nabi Adam kemudian diturunkan ke bumi ini pernah dihancurkan sama Allah untuk menghancurkan Banul Jan itu. Nah, Banul Jan ini tingkatannya beda-beda. Ada yang tingkatan rendah gitu ya. Ya dia paling punya kekuatan. Yang masih tersisa itu tuh sisa yang nggak mati semua. Nyumput di pohon-pohon, nyumput di batu-batuan. Ketika Allah
yang agak hebat sedikit, dia tuh bisa nyumput di awan-awan seperti itu, punya sayap gitu ya. Atau mungkin ada juga yang nyumput di lautan seperti itu. Bisa jadi apa namanya, Nyi Roro Kidul ya. Itu bisa di situ. Sisa-sisa dari itu. Penuja. Sampai dengan Nabi Adam turun ke bumi. Kan Nabi Adam waktu pas diciptakan masih di surga, bisa nggak lihat iblis? Bisa ya, berinteraksi. Bisa nggak lihat malaikat? Bisa berinteraksi gitu ya. Termasuk ketika turun ke bumi, Nabi Adam itu bisa berinteraksi dengan Banul Jam itu. Masih bisa berinteraksi. Sampai dengan di Nabi Sis, dan disitulah fungsi daripada diturunkannya Nabi Sis, itu untuk menghijau antara manusia dengan alam ini tadi. Nah, maka gak kelihatan lagi. Batasi ya. Ya, maka ketika sudah dengan doa yang diberikan Allah kepada Nabi Sis untuk menghijau itu nikmat hijau itu. Kita sama berdampingan dengan dunia mereka. Kita melahirkan, kita berkembang, mereka juga seperti itu. Nah itu kalau kita sudah dihijab dari situ, ada yang coba-coba ingin nggak lihat jin, ingin nggak mau buka hijab itu, konyol itu ya. Nanti ketakutan, nanti kamu akan sibuk, nanti kamu akan justru malah repotan ketika disampaikan seperti itu. Nah kisahnya kurang lebih seperti itu. Dan jadi kalau menurut kita manusia ada mengembangkan peradaban, bangunan yang tinggi megah, kemudian teknologi yang lebih maju segala macam bagi manusia, itu merupakan kemajuan, betul. Tapi kalau bagi malaikat itu pengerusakan. Karena kalau malaikat itu senangnya itu yang alami-alami. Apa yang sudah diciptakan oleh Allah dari awal, yaitu patut kita syukuri, kita nikmati keindahannya. Dipandang saja. Gitu. Tapi kalau manusia kan enggak, karena punya ini dan punya nafsu.